Pernahkah kita merenung sejenak dan bertanya dengan jujur pada diri sendiri, mengapa hari ini umat Islam terasa begitu mudah lelah dalam berdakwah? Mengapa sedikit tekanan, sedikit cibiran, sedikit pengorbanan, kita sudah ingin mundur? Padahal akses ilmu terbuka lebar, teknologi mendukung, fasilitas berlimpah, lalu apa yang sebenarnya hilang? Mungkin bukan kecerdasan, bukan juga kesempatan, tapi ruh pengorbanan yang dahulu menghidupkan dakwah, itu yang hilang. Video ini bukan sekedar cerita sejarah, bukan pula biografi tokoh yang dihafal lalu dilupakan. Video ini adalah upaya mengambil pelajaran dari kisah hidup, pemikiran, dan gagasan tokoh-tokoh Islam yang mengorbankan kenyamanan hidupnya demi tersebarnya dakwah. Karena mempelajari perjuangan orang-orang terdahulu bukan untuk nostalgia, melainkan untuk melanjutkan tongkat estafet perjuangan mereka. Dan tokoh yang akan kita bedah kali ini adalah seorang pahlawan Indonesia, seorang guru, negarawan, sekaligus dai teladan, Muhammad Natsir. Muhammad Natsir bukan tokoh biasa. Beliau adalah sosok langka yang mampu berdiri tegak di 3 medan besar sekaligus: pendidikan, dakwah, politik. 3 medan yang hari ini sering kita pisahkan, bahkan sering kita pertentangkan. Namun di tangan Muhammad Natsir, ketiganya menyatu dalam satu tujuan besar, membangun peradaban Islam yang bermartabat dan merdeka. Beliau bukan hanya berbicara tentang Islam, tetapi menghidupkannya dalam sistem pendidikan, dan arah bangsa. Jiwa besar Muhammad Natsir terlihat jelas setelah beliau lulus AMS, pendidikan setara SMA di masa kolonial Belanda. Karena kecerdasannya yang luar biasa, beliau mendapatkan 2 beasiswa sekaligus, sekolah hukum di Batavia dan sekolah teknik ke Belanda. Bahkan lebih dari itu, beliau juga ditawari untuk menjadi pegawai pemerintah kolonial Belanda. Bayangkan, di usia muda, hidup nyaman sudah di depan mata, status sosial tinggi, gaji terjamin, masa depan cerah menurut ukuran dunia, namun yang terjadi justru sebaliknya. Muhammad Natsir menolak itu semuanya. Keputusan yang tidak masuk akal. Keputusan ini bukan karena beliau tidak mampu, bukan karena kurang pintar, bukan karena tidak melihat peluang, justru karena beliau terlalu sadar. Beliau paham ilmu yang tunduk pada penjajahan hanya akan melahirkan perbudakan baru. Pendidikan tanpa keberpihakan pada umat hanya akan memperpanjang derita bangsa. Di saat banyak orang berlomba masuk ke sistem penjajah, Muhammad Natsir memilih berdiri di luar sistem itu dan melawannya dengan ilmu dan dakwah. Muhammad Natsir memilih jalan yang sunyi dan berat, mengajar, menjadi guru, bahkan rela tidak dibayar. Di saat orang mengejar jabatan, beliau justru sibuk membina generasi. Di saat orang ingin hidup enak, beliau justru sibuk memikirkan kebodohan umat, kerusakan moral, penjajahan pemikiran. Beliau memahami satu hal penting: perubahan besar tidak dimulai dari istana, tapi dari ruang-ruang kelas dan majelis ilmu. Muhammad Natsir bukan guru yang apatis terhadap kondisi bangsa. Beliau vokal, beliau kritis, beliau berani, beliau menentang penjajahan Belanda dengan tegas. Namun bukan dengan kekerasan membabi buta, melainkan dengan tulisan, pemikiran, pendidikan, dan dakwah yang mencerdaskan. Beliau menunjukkan bahwa politik tanpa moral akan menghancurkan bangsa, dan dakwah tanpa keberanian akan kehilangan daya ubah. Dari perjalanan hidupnya, ada satu kalimat yang menjadi pegangan beliau, yaitu, suatu bangsa tidak akan maju sebelum ada di antara bangsa itu segolongan guru yang suka berkorban untuk kepentingan bangsanya. Ini bukan sekedar kutipan indah, ini adalah ringkasan hidup Muhammad Natsir. Beliau membuktikan bahwa guru yang ikhlas bukan hanya mengajar pelajaran, tetapi melahirkan peradaban. Hari ini, kita hidup di zaman yang jauh lebih mudah. Belajar bisa dari mana saja, berdakwah bisa dari gawai di tangan. Namun pertanyaannya sederhana tapi menusuk. Apakah kita memiliki keikhlasan dan keberanian seperti para pendahulu?
Ketika dakwah ingin cepat viral, ketika pengorbanan ingin cepat dihitung, Muhammad Natsir mengajarkan satu hal, perubahan sejati selalu lahir dari keikhlasan yang panjang dan konsisten. Dari Muhammad Natsir, kita belajar bahwa ilmu harus berpihak pada kebenaran, dakwah membutuhkan pengorbanan, pendidikan adalah jantung kebangkitan umat, kemudian guru ikhlas adalah aset terbesar sebuah bangsa. Jika video ini membuat Anda merenung, jika kisah Muhammad Natsir menyentuh hati Anda, dan jika Anda ingin mendapatkan part selanjutnya dari video ini, like dan subscribe channel ini, lalu bagikan video ini agar semakin banyak yang terinspirasi, karena dakwah tidak selalu dimulai dari mimbar, dimulai dari satu video dan satu kesadaran. Salam kebangkitan.